Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara di tempat yang jauh dari Jakarta ya. Saya ke Sydney sebenarnya dalam rangka ingin mengunjungi sesepuh kami, Pendeta Peter Wongso ya. Sesepuh di Kalam Kudus, juga di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Puji Tuhan, waktu kami berjumpa beliau dalam keadaan segar ya. Dan pendengaran masih bagus, berbicara masih bagus di usia 92. Kiranya kita semua juga bisa dianugerahkan kesehatan seperti beliau. Ada Ibu Lucy di sini, saya jumpa usia juga 80 lebih, masih sehat sekali ya. Nah, pagi hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan dari kitab Filipi. Kita tadi sudah membaca dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Saya ingin memakai sedikit waktu untuk mereview perjalanan hidup Paulus. Karena bagian ini kita akan berbicara tentang Paulus. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Kisah Rasul pasal 6, di situ Lukas melaporkan bahwa murid-murid bertambah banyak. Di satu sisi murid-murid bertambah banyak, tetapi di sisi lain pelayanan terhadap orang-orang miskin, yaitu para janda, terbengkalai. Kalau Alkitab di PL, di PB berbicara tentang para janda, itu berarti mereka adalah kelompok-kelompok orang miskin. Ya, kalau sekarang para janda banyak sekali yang kaya raya. Ya, kalau zaman Alkitab dulu, kalau disebut janda, itu pasti mereka adalah orang-orang miskin. Jadi rasul-rasul berkata, kami tidak merasa puas karena melalaikan firman, yaitu memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Karena itu pilihlah 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Dan salah satu yang terpilih adalah Stefanus. Masih di dalam Kisah Rasul pasal 6, di situ kita dapatkan sebuah cerita bahwa Stefanus berdebat dengan sekelompok orang-orang Yahudi dari aliran Libertini. Dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini tidak sanggup untuk mengatasi hikmat yang dimiliki oleh Stefanus. Memang tidak dikatakan di situ hadir Saulus, ya, Paulus sebelum bertobat. Kita tahu Saulus ini adalah murid dari seorang guru besar Gamaliel, seorang guru besar yang sangat ternama. Tapi dikatakan oleh Lukas dalam laporannya bahwa orang-orang ini dan kemungkinan besar ada Saulus di situ tidak sanggup mengatasi hikmat yang dimiliki oleh Stefanus. Sehingga mereka menjadi gusar, mereka menjadi marah. Gengsi dong ya. Kalau saya muridnya Gamaliel, tapi kok saya kalah berdebat. Kalau saya pernah menjadi murid dari seorang profesor teologi, rasanya kok bangga gitu ya. Tahun 80-an waktu kami kuliah teknik sipil, rasanya kok bangga kalau pernah ikut seminar Profesor Ruseno. Ya, seorang profesor dari ITB begitu. Jadi begitulah yang dialami oleh Saulus. Ya. Sehingga mereka itu menghasut banyak orang dengan memfitnah bahwa Stefanus itu menghujat Musa dan Allah. Musa, nabi yang sangat dihormati di kalangan orang Yahudi. Lalu kita lihat di dalam Kisah pasal 7, ketika Stefanus dirajam batu, menjadi martir pertama dari orang Kristen, dikatakan di Alkitab Saulus berdiri di situ dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Inilah pertama kali muncul catatan riwayat hidup Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 1, sebenarnya ayat 1 ini sebenarnya bisa masuk ke pasal 7. Diulang lagi dikatakan Saulus setuju Stefanus mati dibunuh. Dan di Kisah pasal 9 diberitahukan kepada kita berkobar-kobar hati Saulus untuk membunuh pengikut Kristus. Dia pergi meminta surat tugas dari imam besar dan dia ingin pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya, dibawa ke Yerusalem. Ini sedikit background
dari kehidupan Paulus. Sekarang kita perhatikan Filipi 3 ayat 12 sampai 4 ayat 1. Saya mengajak kita memperhatikan 2 ayat sebelum perikop ini. Ya, mungkin bisa Oke. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 sudah kita bahas di minggu-minggu lalu, pasti kita dapatkan apa yang menjadi tujuan hidup Paulus. Ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, mengenal di situ memakai kata ginosko bahasa Yunaninya, sinonimnya dalam bahasa Ibrani itu yada. Penggunaan yada di Alkitab ada di beberapa tempat. Kejadian pasal 4 boleh, dan Mazmur 1 ayat 6, serta di dalam Matius 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25 itu berbicara bahwa Yusuf belum bersetubuh dengan Maria. Nah, kalau Kejadian pasal 4 ayat 1 berkata begini, kemudian manusia itu bersetubuh yada dengan Hawa. Jadi ginosko itu sinonimnya yada. Sehingga pada waktu Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal, ginosko atau Ibraninya yada, itu bukan sekedar, oh saya tahu si A makanan kesukaannya rujak cingur. Nah, saya tahu si B warna kesukaannya biru. Ya. Atau saya tahu si C setiap jam 8 pagi dia keluar dari rumahnya. Bukan sebatas seperti itu. Tapi sebuah pengalaman pribadi seperti suami istri dalam hubungan yang sangat intim, ya, hubungan seksual. Hubungan yang sangat pribadi dan dalam yang intim. Saudara sekalian, Bapak Ibu sudah ikut Yesus Kristus berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Seberapa dalam kita mengenal Yesus Kristus? Apakah kita cuma tahu, oh hari Jumat Agung itu hari kebangkitan Tuhan. Tapi kita tidak punya pengalaman tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Oh hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan. Kita hanya tahu sebatas itu, tapi kita tidak mengenal dan tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Saudara sekalian, di sini ada 2 kali Paulus memakai kata sempurna, bahasa Yunaninya teleios. Para penafsir Alkitab menganjurkan kepada kita ayat 12 dan 15 harus diterjemahkan berbeda. Ayat 12 diterjemahkan perfect, sempurna, sehingga memang dalam Alkitab versi bahasa Inggris banyak yang menerjemahkan perfect, ya seperti itu. Tapi ayat 15 seharusnya diterjemahkan mature, ya, matang, dewasa. Ini harus kita tafsirkan seperti itu agar seluruh konstruksi teologi kekristenan bisa tetap berdiri dengan harmonis. Saudara-saudara, Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Kata teleios ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, suatu perkembangan yang sudah mencapai titik maksimum. Tidak ada lagi proses selanjutnya. Notok kalau orang Jawa bilang. Atau pengertian yang kedua, benar-benar menguasai satu bidang sebagai lawan dari seseorang yang baru belajar. Nah, yang ketiga itu digunakan untuk persembahan yang tidak bercacat celah. Tapi pada masa gereja mula-mula, teleios juga itu merujuk kepada para martir. Ya. Nah, pengertiannya begini. Pada hari di mana pedang itu membunuh seorang anak Tuhan, seorang pengikut Kristus, dia mati sebagai martir, maka hari itulah hari penyempurnaan. Jadi kata sempurna di situ setiap orang yang mati syahid sebagai martir dikatakan sebagai orang yang mencapai titik kesempurnaan.
Tapi kita bisa mengerti peristiwa Damsyik yang dahsyat itu. Ketika Saulus dengan berapi-api, dengan surat tugas dari imam besar, pergi ke Damsyik, ingin menangkap setiap anak-anak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus mencegat dia. Ini peristiwa yang sangat dahsyat, pengalaman yang sangat luar biasa bagi Saulus. Lalu Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Coba Bapak Ibu bayangkan kalau itu terjadi dalam diri Bapak Ibu. Orang-orang Sunda banyak yang bertobat melalui mimpi. Saya sering berkata, ini teologi reform sulit menerima yang begini-begini ini. Jadi suatu kali saya berkata kepada Pak Bubi, Pak, ini orang-orang Sunda ini kelihatan track recordnya rela berkorban, rela menderita. Jadi enggak bohong-bohong kalau menurut saya bilang. Ya. Bagaimana pandangan reform? Ya. Lalu Pak Bubi bilang begini sama saya, udah coba you tanya Pak Peter. Tahu ya Pak Peter ya, orang dari Bandung itu ya. Coba you tanya Pak Peter. Jadi saya penganut teologi reform, ya. Tapi saya berani mengatakan bahwa tidak ada satu teologi yang sempurna. Ya, seperti itu. Kadang-kadang Tuhan intervensi, ya. Seperti yang terjadi pada diri Paulus. Ya. Tuhan intervensi. Dan itu satu peristiwa yang maha dahsyat bagi Paulus. Dan peristiwa itu bagi sekalangan orang mengatakan Paulus adalah orang yang sempurna. Dalam arti sempurna secara spiritual dan moral. Tapi di sini Paulus sendiri membantah, saya bukan orang yang sempurna. Bagi kalangan orang Yahudi tertentu mengatakan orang yang sudah disunat dan orang yang memelihara hukum-hukum Taurat itu adalah orang yang sempurna. Bagi kalangan Gnostik mengatakan kalau kita mencapai pengetahuan tertentu, kita sempurna. Tapi secara umum ada kalangan perfeksionisme mengatakan kita orang-orang manusia ini memang bisa mencapai titik kesempurnaan, kita tidak berdosa. Saudara-saudara, Alkitab berbicara hal yang sebaliknya. Paulus memahami bahwa kehidupan Kristiani, pengenalan akan Tuhan adalah proses seumur hidup. Alkitab menolak ajaran perfeksionisme yang percaya bahwa orang dapat mencapai tingkat kesempurnaan spiritual dan moral dalam hidup ini. Sebaliknya, kalau kita membaca dengan teliti, Alkitab mengajarkan kepada kita setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, apapun itu, adalah sebuah dosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita. Saya rasa setiap kita yang jujur, ya, dengan ruang-ruang pribadi kehidupan kita, kita akan mengatakan amin terhadap ayat ini. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang kita lakukan di ruang-ruang tertutup? 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Kita menolak paham perfeksionisme. Dan Paulus mengatakan, saya belum sempurna. Saya masih mengejar. Sekarang mari kita lihat slide berikutnya. 3 ayat yang memperlihatkan progres kehidupan spiritual Paulus. Ada penafsir-penafsir yang memakai 3 ayat ini untuk menggambarkan bagaimana perjalanan spiritual Paulus. Paulus bertobat kurang lebih tahun 34 Masehi. 1 Korintus pasal 15 itu ditulis kurang lebih tahun 55 Masehi. Jadi 20 tahun setelah Paulus bertobat. Paulus berkata begini,
karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Paulus di sini hanya membandingkan dirinya dengan sekelompok kecil, yaitu para rasul. Dan dibandingkan dengan sekelompok kecil para rasul ini, Paulus berkata, aku yang paling hina. Mari kita lanjutkan. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 8 ditulis kurang lebih tahun 60 sampai 62 Masehi, yaitu 5 tahun kemudian. Paulus berkata begini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Bapak Ibu bisa melihat ya progresnya ya. Siapa orang kudus? Orang kudus adalah saudara dan saya. Semua orang percaya. Kalau tadi Paulus membandingkan dirinya hanya dengan sekelompok orang kecil para rasul, sekarang Paulus membandingkan dirinya dengan seluruh orang percaya, seluruh orang-orang kudus. Dan Paulus katakan, aku yang paling hina. Biasanya orang kan begini terus ya. Paulus begini. Jadi jelas-jelas ini menolak paham perfeksionisme. Di dalam 1 Timotius pasal 1, beberapa tahun kemudian, luar biasa. Paulus begini, berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu bisa melihat progresnya? Kalau tadi dia hanya membandingkan dirinya dengan sekelompok kecil para rasul, lalu lebih besar lagi orang-orang percaya, sekarang dengan seluruh umat manusia. Kan Paulus berkata, semua manusia telah berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Dan Paulus katakan, aku orang yang paling berdosa. Bapak Ibu paham ya? Ini indah sekali untuk mengoreksi hidup kita. Slide berikutnya. Nah, saya mau bahas ini sedikit. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya pure in spirit. Jadi bukan miskin materi ya. Saya selalu punya pandangan begini. Orang kaya butuh Tuhan, butuh pelayanan. Orang miskin butuh Tuhan, butuh dilayani. Kita tidak boleh a priori juga dengan orang kaya. Ada banyak orang kaya yang cinta pekerjaan Tuhan, yang berada di belakang layar, ya, dengan tulus hati, dengan sukacita melayani, ya, dengan kekayaan mereka. Tapi ayat ini dalam bahasa Inggrisnya sangat lebih jelas, ya. Pure in spirit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita menyadari Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang tidak terbatas. 5 tahun kita menjadi Kristen, 10-15 tahun. Seharusnya kita semakin menyadari betapa semakin hina dinanya kita di hadapan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan menjadi tokoh gereja, aktivis 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dia semakin arogan, semakin angkuh, atau bahasa Jawanya itu semakin petantang-petenteng. Saya rasa dia tidak memahami ya, bagaimana seharusnya progres kehidupan rohani itu. Semakin kita mengenal Allah kita, semakin kita mengenal kemuliaan Yesus Kristus itu, membuat kita semakin menyadari kita bukan apa-apa. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saya ingin bagi 2 bagian. Melupakan apa yang di belakang, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Tentu maksudnya Paulus bukan lupa ingatan ya, bukan mengalami demensia. Tapi di sini berbicara tentang Paulus tidak lagi peduli, tidak lagi merasa sebuah prestise status sosial yang dia miliki sebelumnya, sebelum berjumpa dengan Kristus. Siapa dia? Dia murid Gamaliel, guru besar yang sangat ternama. Dia disunat pada hari ke-8. Itu berbicara tentang betapa ketatnya dia menjalankan syariat agamanya. Dia adalah bangsa Israel, orang Ibrani asli. Dia adalah keturunan suku Benyamin. Raja pertama Israel itu dari suku Benyamin, Saul. Lalu dia katakan, saya ini orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang sangat ketat memelihara hukum-hukum itu. Semua itu Paulus katakan tidak ada lagi artinya dengan kemuliaan Kristus yang dia dapatkan sekarang. Saudara-saudara sekalian, John Piper sering pakai kalimat begini. Apakah kita enough ya kalau hanya memiliki Kristus? Ini gak gampang loh untuk dijawab ya. Gak punya apa-apa ya. Tapi hanya punya Yesus Kristus. Apakah kita bisa tetap bersuka cita? Kita bisa berkata, enough, cukup. Asal saya punya Kristus. Lalu saya renung-renungkan begini, Tuhan itu maha baik ya. Ternyata Tuhan bukan cuma menganugerahkan Kristus kepada saya. Masih ada keluarga, masih ada teman-teman, ya, masih ada sedikit materi untuk saya nikmati. Tuhan baik. Tapi saya sering menggumuli, kalau benar-benar hanya tersisa Kristus. Bapak Ibu coba renungkan. Masih bisa berkata, puji Tuhan. Saya dimiliki Kristus. Saya punya Kristus. Saya tergoda untuk membahas slide berikut ini. Saya umur 60 lebih. Sepanjang 60 lebih kehidupan saya amati apa sih yang dicari oleh manusia. Lalu saya buat akronim 7C. Boleh kita buktikan ya. Ini khususnya dalam konteks orang-orang di Indonesia, Jakarta. Middle height. Ya. Saya lihat orang-orang di barat kalau sudah pensiun menikmati hidupnya gitu ya. Tapi kami di Indonesia udah pensiun juga masih ngoyo gitu ya. Makanya saya bilang, loh ini ketawa ini. Saya penggemar radio Australia, seksi siaran Indonesia. Kalau ada yang suka pasti kenal Nuim Hayat. Ya. Ada bukunya Nuim Hayat. Waktu saya remaja itu kalau suka dengar sepak bola itu Nuim Hayat itu reporter sepak bola yang sangat fenomenal, terkenal dengan dia punya gaya gol gitu ya, Nuim Hayat. Nanti cari di Google. Dia bilang begini, saya ini tulen orang Indonesia, ya. Saya cinta Indonesia. Tapi hari tua saya memilih di Australia. Wah. Karena saya dengar ini, dia ngomong di radio, itu Ibu Lucy ketawa-ketawa. Ya. Karena tinggal tekan tombol katanya. Ya. Fasilitas medis dan sebagainya. Nah, ini pengamatan saya ya 7C ini. Tolong ya. Tadi saya katakan konteks Indonesia ya. Middle height. Kalau Bapak Ibu tahu orang-orang Indonesia yang middle height. Dari anak masih balita udah pikir ya. Pengen anaknya disekolahkan di tempat yang hebat. Yang hebat itu artinya mahal bagi mereka. Rasanya mereka itu bangga kalau pagi pergi antar anaknya, siang jemput anaknya, ngobrol-ngobrol dengan sesama ibu-ibu, ngerumpi. Lalu ketahuan itu sekolah yang mahal. Kurikulumnya apa mereka nggak pusing. Ya, pokoknya anak di sekolah yang mahal. Ya. Orang tua dari anak masih kecil pengen anaknya mendapatkan pendidikan college ya, yang baik. Karena mereka berpikir, saya kira itu wajar, itu saya juga punya pikiran seperti itu. Ya. Kalau anak itu pegang satu ijazah dari institusi pendidikan, ya, Harvard,
ya Melbourne University. Ya. Mereka berpikir mereka pasti gampang cari kerja, ya karir. Ya. Kalau karirnya bagus, betul ya Bu ya? Betul nggak Bu? Karirnya bagus, duitnya juga banyak, ya, gajinya tinggi. Ya, saya pakai kata card ya. Kemana-mana kan kita nggak perlu bawa duit ya. Ya. Anak saya bilang, Papa nggak usah lah bawa duit, bawa kartu kredit aja udah cukup. Dia bilang. Kalau uang banyak, mulai pikir pengen punya mobil. Di Indonesia seperti itu. Ya. Makanya orang Indonesia itu nggak seperti orang sini umur 80 masih bisa jalan. Ya, di Indonesia naik mobil terus, duduk terus. Ya. Ingin punya rumah, lalu mulai pikir pasangan hidup, lalu mulai pikir anak-anak. Saya nggak tahu pengalaman Pak Joni. Di Indonesia itu kalau kita mimpin pernikahan ya, selesai kebaktian pernikahan, belum selesai lo tugas pendeta. Ya. Kalau setahun kemudian belum hamil, nanti mertuanya datang cari pendeta itu. Benar. Ya, ini serius ini. Jadi kalau sampai kita mau menerima pimpin pernikahan itu ya, kita mesti terus pantau ini. Ya, pantau terus ya. Yang datang itu pasti mertua dari yang wanita. Saya pikir ini gini. Kalau orang tua yang sudah menjadi Kristen, pola hidupnya masih 7C ini, dan tidak pernah membimbing anak-anaknya mempelajari isi Alkitab, apa sih tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Maka 7C ini akan terus berputar-putar. Sekarang kita orang tua ngejar 7C, nanti anak kita 7C, cucu kita 7C lagi. Saya ingin pakai sedikit waktu untuk menjelaskan apa tujuan utama dan tertinggi manusia. Tadi Paulus berkata, yang ku kehendaki. Ya. Di dalam kitab Filipi beberapa kali di beberapa bagian Paulus berbicara mengenai tujuan hidupnya, ambisi hidupnya. Saya ingin memakai bantuan dari Katekismus Westminster. Orang di Indonesia pasti hafal artinya katekisasi. Katekismus itu buku pelajaran agama, ya secara sederhananya seperti itu. Tapi ada ciri khusus katekismus, yaitu disusun dalam bentuk pertanyaan-jawaban. Nah, gereja abad 21 ini mewarisi beberapa katekismus yang bagus sekali. Nah, saya pakai coba Katekismus Westminster ya. Bayangkan ya, pertanyaan nomor 1 udah dimulai dengan apa tujuan utama dan tertinggi manusia. Saya yakin banyak di antara kita ya sudah 60 tahun, 70 tahun. Mungkin masih gamang juga ya, tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Saya bisa menyadari orang yang berdosa adalah orang yang kehilangan orientasi hidup, orang yang tersesat. Kita hanya bisa memahami apa tujuan utama keberadaan kita di dunia ini kalau kita mau kembali kepada Alkitab. Dan Katekismus Westminster mengatakan tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Saya nggak bahas yang kedua ya. Ayatnya yang A itu 1 Korintus pasal 10, Roma pasal 11 dan sebagainya. Sebelum saya ke Sydney, saya ke Melbourne, ketemu teman. Lalu saya tanya dia, saya harus kemana-mana aja ya. Kamu nggak usah urus saya, tapi saya bisa dibantu Google Map. Ya, saya bilang, ya kasih tahu aja kemana. Salah satunya dia anjurkan saya ke State Library di Melbourne. Karena tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya sore-sore saya jalan kaki dibantu Google Map, saya sampai. Lalu saya masuk ke dalam, saya lihat orang begitu serius sekali. Yang muncul dalam pikiran saya, apakah mereka kalangan intelektual ini yang nanti menjadi pimpinan di perusahaan, di gereja, ketika mereka begitu tekun, begitu serius, tidak ada suara.
memikirkan untuk memuliakan Allah. Melalui riset mereka, melalui paper mereka, seperti itu. Saya termasuk generasi baby boomers ya. Digital, IT itu gak bisa ngikuti. Anak-anak kita kuliah mereka cari sendiri, cuma lapor, Pak, nih saya sudah diterima di sini. Beasiswa cari sendiri, urus sendiri. Saya bilang kepada anak saya, Papa bertanggung jawab untuk studi kalian sampai S1 saja. Kalau kalian mau ngambil S2, kalian cari sendiri. Nah, mereka cari sendiri. Lalu lapor, Pak, saya diterima di Edinburgh. Oke. Saya bilang begini, saya ingat Pak Stephen Tong ngomong begini. Kalau anak-anak pergi kuliah ke luar negeri, pulang, lalu menjadi seorang yang beroposisi dengan Tuhan, tidak usah pergi kuliah. Saya ngomong kepada anak saya, kamu pergi sekolah, yang kamu hadapi masyarakat yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Lalu dia pergi ke gereja, saya pantau setiap hari dia harus ke gereja. Dia foto, ini loh saya ke gereja. Ya. Jadi yang dia duduk di belakang itu kalau dari fotonya. Yang kelihatan tuh orang-orang tua yang rambutnya sudah menipis, rambutnya putih. Ya. Gereja indah sekali itu dia foto, tapi tidak ada orang. Dia bilang begini, cuma saya anak muda yang ke gereja. Sampai pendeta saya senang sekali sama saya. Saya bilang sama dia, di Eropa gedung-gedung gereja megah, tidak ada orang. Di Indonesia ruko, tahu ruko ya? Sederhana, tapi penuh dengan orang. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, klik. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Paulus tidak berkata jika engkau sedang mendiagnosa seorang pasien. Oh, itu kalangan terbatas sekali. Paulus tidak berkata jika engkau sedang mendesain sebuah menara tertinggi di kota itu. Paulus tidak berkata jika engkau sedang menjadi seorang pembela, pengacara dari seseorang. Itu hanya untuk kalangan tertentu. Tapi Paulus bilang jika engkau makan, jika engkau minum, ini pekerjaan remeh. Yang dari anak kecil sampai orang tua melakukannya setiap hari. Saudara bisa bayangkan maksudnya Paulus ya. Artinya hal-hal yang remeh-temeh itu loh. Kalau kita mau menyapu di rumah, masak buat anak-anak kita, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita sebagai pedagang buka toko kita di Jakarta mungkin jam 9, lalu kita melayani orang yang datang berbelanja. Sore hari jam 5 kita tutup toko kita. Paulus bilang, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus tadi di dalam Filipi 3 itu berkata, perut mereka adalah Tuhan mereka. Kenapa ya tiba-tiba Paulus kok larinya perut mereka adalah Tuhan mereka? Saudara-saudara, kalau kita baca sejarah orang-orang Romawi kuno, Seneca seorang filsuf Romawi berkata, itu kalau orang-orang kaya, ya, para bangsawan makan minum, itu ada satu bangunan yang namanya vomitorium. Vomit tahu ya, kalau kita punya bayi, biasanya kita sering dapat obat dari dokter kalau dia ya mual-mual, muntah-muntah itu vomit, ya muntah, vomitorium. Jadi di dekat mereka makan pesta pora, perut mereka menjadi Tuhan mereka. Ada tempat mereka itu untuk muntah, vomitorium. Boleh cari di Google. Jadi rupa-rupanya orang-orang pada masa itu, pada masa Paulus, mereka makan untuk muntah, mereka muntah untuk makan lagi.
Sehingga Paulus berkata, perut mereka adalah Tuhan mereka. Saudara-saudara sekalian, saya hampir setiap minggu bepergian. Karena Kalam Kudus itu dari Medan sampai Merauke. Ya. Saya harus kunjungi. Ya. Kadang-kadang tinggal di pastori gereja, kadang-kadang di hotel. Dan pada saat breakfast saya akan melihat bagaimana orang mengambil makanan itu. Mengerikan. Ada yang tersinggung ya? Loh, karena di luar kita itu ada banyak orang yang gak punya makanan. Kalau mereka ambil, mereka habisin, saya masih... Tapi mereka cuil sedikit, mereka sisakan. Mau siapa yang makan? Bekas-bekas itu. Itulah sebabnya saya katakan mengerikan. Ada buku klasik 7 dosa mematikan ya, hamba Tuhan tahu ya. Salah satunya kerakusan. Bertobat ya, yang makannya tidak memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Slide berikutnya. Saudara lihat benang merah tujuan hidup Paulus. Paulus berkata begini, di dalam Filipi ya, sudah dibahas minggu-minggu lalu pasti. Sebab yang sangat kurindukan, apokarodokia, dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan. Nah tadi, apa tujuan hidup utama? Memuliakan Allah. Dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sangat kurindukan apokarodokia, itu artinya apa? Slide berikutnya. Jadi menatap kekejauhan dengan kepala tegak seperti penjaga di menara. Mengarahkan perhatian pada objek dengan konsentrasi, keinginan, dan intensitas tinggi. Wih, ini luar biasa sekali. Saudara ingin mengenal Kristus itu seberapa intensitasnya? Saudara sekalian, kita hidup di tengah-tengah dunia dengan segala kemewahannya. Dan seringkali itu memalingkan fokus kita kepada Kristus. Pagi hari ini kita belajar nasihat firman Tuhan. Fokus kepada Kristus. Pada bagian lain Paulus berkata begini, yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. 7C tadi, semuanya yang kelihatan. Artinya semuanya itu sifatnya sementara. Kenapa kita menghabiskan waktu kita 80 tahun, 90 tahun untuk yang sementara? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya beberapa kali punya pengalaman memakamkan orang-orang yang sukses dalam ukuran dunia. Tapi saya lihat kok liang lahatnya sama saja ya ukurannya. Saya pernah memakamkan seseorang yang menulis wasiat, saya mau dimakamkan di kampung halaman saya. Dia sangat terkenal di kampung halamannya sebagai seorang Tionghoa dari kampung halaman yang kecil, ya, di Rengas Dengklok, lulus dari UI, ya, dapat penghargaan dari Soeharto, ya, membesarkan ada satu perusahaan yang besar sekali. Dia kanker darah, dia meninggal, dan saya makamkan dia, pakai bus untuk ke kampung halamannya, melewati pasar yang becek, ya, pekuburan yang sederhana, becek. Ujung-ujungnya seperti itu. Klik berikutnya.
Saudara, apa arti hidup bagi Anda? Mengapa kita hidup? Apa tujuan tertinggi dalam hidup Anda? Apakah Anda hidup demi materi yang kelihatan itu? Apakah Anda hidup demi kenyamanan? Apakah Anda hidup untuk satu jabatan? Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Klik berikutnya. 7C tadi harus berada dalam koridor 2C tambahan. Cloud. Biarlah kerinduan kita semua untuk berjumpa dengan Kristus nanti. Dan C yang ke-9, crown. Kita mendapatkan mahkota kemuliaan dari Kristus. Ada satu buku, saya nggak sempat buat slide-nya. Judulnya nanti bisa dicari di Google, The Top 5 Regrets of the Dying. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. 5 penyesalan teratas dari orang yang sekarat. Ditulis oleh seorang perawat bernama Bronnie Ware, orang Australia. Ya, orang Australia. Jadi Bronnie Ware ini adalah perawat yang ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang sekarat yang hidupnya tinggal beberapa minggu. Dan dia pakai kesempatan itu untuk mewawancarai. Lalu dia mulai susun sebuah buku dari wawancaranya tentang penyesalan dari orang-orang itu. Dia susun The Top 5 Regrets of the Dying. Ini bukan buku rohani. Tapi jadi pelajaran buat kita semua anak-anak Tuhan. Janganlah sampai kita nanti juga mengalami penyesalan di ujung hidup kita. Paulus berkata, bertekun di dalam Kristus. Tetap setia dalam persekutuan dengan Kristus. Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Saya senang Bapak Ibu aktif melayani. Biarlah kita seperti itu. Saya ingin satu poin lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini kalimat yang sangat powerful Bapak Ibu. Siapa di antara kita orang tua yang dengan penuh otoritas dan wibawa berkata kepada anaknya dalam hal moral dan iman, berkata, nak, kamu ikuti papamu, kamu ikuti mamamu dalam hal moral dan iman. Saya rasa kok jarang ya, kita kehilangan kemampuan untuk berbicara demikian kepada anak-anak kita. Tapi kalau hal keterampilan kita bisa bilang, nak ini ya papa kasih contoh ya, kamu putar ke kanan. Ya kan? Itu namanya mentoring, bengkel. Tapi dalam hal spiritual dan moral, saya rasa mungkin tidak ada. Saya banyak bergaul dengan anak-anak remaja. Mereka bilang begini, Lause, saya tahu tidak ada papa mama yang sempurna. Kami tidak mengharapkan papa mama yang sempurna. Kami tahu semua orang tidak sempurna. Yang kami mau adalah papa mama hidup sebagai seorang Kristen. Itu saja. Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ada sering ungkapan yang sinis itu ya. Udahlah, ikuti aja apa nasihatnya, tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Nah, itu sering kita dengar itu. Ya. Atau kamu dengar saja apa ocehannya, ya. Tapi jangan ikuti perbuatannya. Wih, saudara kalian, ini tantangan bagi kita.
para orang tua, para tokoh gereja, para pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita mempunyai kemampuan, ya, punya wibawa, berkata kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada sahabat kita, kamu ikuti saya, karena saya pengikut Kristus. Luar biasa ya. Sorry, ini ada minus 15, apa ini maksudnya apa ya? Karena saya nggak bawa jam ini. Masih 15 menit. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Mohon maaf. Kita dari kampung ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan dengan segala pergumulan, problem kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bantulah kami agar kami terus mengalami kemajuan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bantulah kami agar kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh wibawa, menjadi teladan bagi sesama kami. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang baik. Amin. Terima kasih.